Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru peserta Pretest PPG, Guru Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Kisi-kisi ini ada pada kisi-kisi ke-30 yang sesuai dengan kisi-kisi tahun 2022 yang diberikan oleh Kemen Kemenak. Kemenak. Oke, sekarang kita bahas dulu mengenai kisi-kisinya, kita bedah dulu. Di sini disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Mahasiswa dapat mengidentifikasi corak strategi dakwah Islam di Nusantara. Baik, langsung saja kita bahas pembahasan materinya. Oke, saya lupa untuk menyampaikan apa sih yang diinginkan oleh kisi-kisi ini. Nah, nanti di soal akan diberikan sebuah data serta informasi terkait dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Nah, dari data dan informasi tersebut, kita diminta untuk mengidentifikasi corak strategi dakwah Islam di Nusantara. Apakah strateginya itu melalui kekuasaan, apakah strateginya itu melalui akhlak yang baik, atau strategi-strategi yang lain. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Strategi dakwah yang digunakan Wali Songo adalah penerapan strategi yang dikembangkan para sufi Sunni dalam menanamkan ajaran Islam melalui keteladanan yang baik. Ya, Wali Songo melakukan strategi dakwah itu dengan keteladanan yang baik. Jejak yang ditinggalkan Wali Songo itu terlihat dalam kumpulan nasihat agama yang termuat dalam tulisan-tulisan para murid dan ahli waris Wali Songo, baik berupa buku sejarah, nasab, silsilah suluk, babat, munakib, dan lain-lain, yang menggambarkan hakikat aliran tasawuf dan dakwah yang mereka anut dan kembangkan. Strategi dakwah yang dilakukan para wali berbeda-beda. Sebagai contoh adalah Sunan Kalijaga menggunakan strategi berdakwah dengan mengajak pembesar Hindu di Semarang. Mulanya terjadi perdebatan seru, tetapi perdebatan itu kemudian berakhir dengan rasa tunduk sang bangsawan itu untuk masuk Islam. Kejadian mengharukan ketika bangsawan itu sampai mana tadi Bapak Ibu ya? Sampai bangsawan itu rela melepaskan jabatan dan rela meninggalkan harta dan keluarga untuk bergabung dalam dakwah Sunan Kalijaga. Strategi yang digunakan mengacu pada tiga strategi dakwah, yaitu al-hikmah atau kebijaksanaan, al-mauzizah hasanah atau nasihat yang baik, dan al-mujadalah atau berdiskusi secara sinergis dengan menghasilkan satu alternatif pemikiran tanpa menyudutkan salah satu kelompok. Nah, jadi itu ada tiga strategi yang mengacu dalam berdakwah oleh para wali songo. Diingat-ingat itu ya al-hikmah, kemudian al-mauizah hasanah, dan al-mujadalah. Baik, sekarang kita bahas soalnya. Soal ke-84 tentu dalam e-book yang kami buat ya. Cara dakwah yang dibawakan dengan mauizah hasanah, teladan yang baik, dan mujadalah, lemah lembut, mengambil hati masyarakat yang masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha, tidak memusnahkan budaya dan adat masyarakat setempat, namun dengan sedikit demi sedikit menyisipkan ajaran-ajaran dan nilai Islam dalam kehidupan mereka. Cara-cara dakwah tersebut merupakan cara dakwah di Nusantara oleh titik-titik. Apakah A. Pedagang dari Cina, B. Pedagang dari India, C. Wali Songo, D. Pedagang Arab. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah yang C. Karena tadi kita sudah jelaskan mengenai cara atau strategi dakwah oleh para wali songo, yaitu dengan keteladanan yang baik, ada mauizah hasanah dan mujadalah, serta tadi ada satu lagi. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang kisi-kisi nomor 31. Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan gerakan dakwah Wali Songo. Mahasiswa dapat mengidentifikasi corak strategi dakwah Wali Songo di Nusantara. Nah,
Kan di wali-wali itu ada beberapa wali, ada 9 wali yang terkenal. Kemudian 9 wali itu cara berdakwahnya itu berbeda-beda. Nah, kita di sini akan mempelajari cara dakwah para wali songo masing-masing wali songo tersebut. Baik, kita bahas saja pembahasan materinya. Sunan Giri kecil menuntut ilmu di pesantren misalnya Sunan Ampel, tempat di mana Raden Patah juga belajar. Ia sempat berkenalan dengan berkelana ya, bukan berkenalan, berkelana ke Malaka dan Pasai. Setelah merasa cukup ilmu, ia membuka pesantren di daerah perbukitan desa Sidomukti, selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri, maka ia dijuluki Sunan Giri. Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi. Namun, pada para santrinya, ia hanya memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. Dialah yang mengenalkan istilah moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, dan moh madat, serta moh madon, yakni seruan untuk tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berzina. Itulah strategi yang digunakan oleh Sunan Ampel. Kemudian berikutnya ada Sunan Derajat, yaitu mengambil cara ayahnya, langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Meskipun demikian, cara penyampaiannya mengadaptasi cara berkesenian yang dilakukan Sunan Muria, terutama seni suluk. Maka ia mengubah sejumlah suluk. Di antaranya adalah suluk petuah. Berilah tongkat pada si buta, beri makan pada yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang. Kemudian Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu Sinom dan Kinati. Berikutnya ada cara dakwah Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Berikutnya strategi dakwah Sunan Kalijaga menggunakan strategi berdakwah dengan mengajar pembesar Hindu di Semarang. Mulanya terjadi perdebatan seru, tetapi perdebatan itu kemudian berakhir dengan rasa tunduk sang bangsawan itu untuk masuk Islam. Kejadian mengharukan ketika bangsawan itu rela melepaskan jabatan dan rela meninggalkan harta dan keluarga untuk bergabung dalam dakwah Sunan Kalijaga. Berikutnya Sunan Kudus. Mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus, bentuk menara, gerbang, dan pancuran padasan wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha. Sebuah wujud kompromi yang dilakukan Sunan Kudus, ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Itu cara Sunan Kudus berdakwah. Kemudian strategi yang dilakukan Sunan Kudus juga tampak unik dengan mengumpulkan masyarakat untuk melihat lembu yang dihias sedemikian rupa sehingga tampil bagai pengantin. Itu kemudian diikat di halaman masjid sehingga masyarakat yang ketika itu masih memeluk agama Hindu datang berduyun-duyun menyaksikan lembu yang diperlakukan secara istimewa dan aneh itu. Sudah mereka datang dan berkumpul di sekitar masjid, Sunan Kudus lalu menyampaikan dakwahnya. Jadi sangat unik sekali eh, cara berdakwah Sunan Kudus ini, bagaimana dia menghias sapi. Setelah sapi ini digunakan untuk menarik perhatian orang-orang Hindu di sekitarnya. Kemudian orang-orang Hindu itu akan berkumpul. Setelah mereka berkumpul, barulah di sana Sunan Kudus melakukan dakwahnya sesuai dengan yang terkait dengan masyarakat di Kudus. Baik, sekarang kita bahas soal ke-84+1. Strategi yang tampak unik dengan mengumpulkan masyarakat untuk melihat lembu yang dihias sedemikian rupa
sehingga tampil sebagai pengantin. Itu kemudian diikat di halaman masjid sehingga masyarakat yang ketika itu masih memeluk agama Hindu datang berduyun-duyun menyaksikan lembu yang diperlakukan secara istimewa dan aneh itu. Sesudah mereka datang dan berkumpul di sekitar masjid, Sunan Kudus lalu menyampaikan dakwahnya. Strategi dakwah tersebut dilakukan oleh, ternyata sudah disebut di sini ya, sudah sangat jelas yaitu Sunan Kudus. Oke, jawaban A ya. Oke, nanti sebenarnya di sini tidak ada kata Sunan Kudus ya. Tapi strategi dakwah tersebut dilakukan oleh titik-titik itu pertanyaannya. Oke, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book kami yang telah kami buat dan e-book itu juga kami bahas di YouTube kami, silahkan Bapak Ibu memesan lewat WhatsApp kami yang ada di layar. Silahkan di chat aja, Kak mau e-book PPG PAI gitu ya. Nanti di e-booknya akan dilengkapi kisi-kisi pembahasan serta soal sebanyak 300 lebih. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Soal 85, Sunan yang memberikan pengajaran sederhana yaitu menanamkan akidah dan ibadah dan juga memperkenalkan istilah molimo yaitu moh main, moh ngombe, moh maling, moh madad dan moh madon adalah Sunan. Apakah A. Sunan Kalijaga, B. Sunan Muria, C. Sunan Ampel, D. Sunan Bonang? Jawaban yang benar adalah yang C yaitu Sunan Ampel. Tadi kita sudah bahas terkait dengan Sunan Ampel tadi, cara berdakwahnya. Jadi, Bapak Ibu perlu mengingat-ingat cara berdakwah setiap Wali Songo tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal ke-86. Menjalani dakwahnya dengan mengajak para pembesar Hindu di Semarang dan juga dengan cara pementasan wayang yang menyerupai relief atau arca yang ada di Candi Borobudur adalah ciri dari dakwahnya Sunan siapa? Apakah A. Sunan Kalijaga, B. Sunan Muria, C. Sunan Ampel, atau D. Sunan Bonang? Jawaban yang benar adalah Sunan Kalijaga. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami jelaskan di video kali ini. Untuk nanti kita akan bahas soal-soal berikutnya terkait dengan pretest PPG PAI. Oke, terima kasih telah menyimak ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.